Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita tetap menjadi pengikut setia hingga akhir dunia nanti. Kaum muslimin yang berbahagia, ada 10 keutamaan ilmu, keutamaan orang berilmu dibandingkan dengan orang yang berharta. Hal ini disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada sahabat-sahabatnya. Yang pertama, ilmu itu warisan para nabi, sedangkan harta warisan dari Qarun, Fir'aun. Yang kedua, ilmu itu akan menjaga kita, sedangkan harta harus kita jaga 24 jam. Kemudian yang ketiga, orang yang berilmu itu biasanya banyak teman, sedangkan orang yang berharta biasanya banyak musuh, banyak yang mengincar-incar hartanya. Kalau toh ada teman, kadang-kadang hanya pura-pura berteman. Yang keempat, ketika kita membelanjakan ilmu, misalnya mengajar, maka ilmu itu akan makin bertambah. Tetapi kalau kita membelanjakan harta, maka fisik harta itu akan berkurang. Terkecuali kita belanjakan di jalan Allah fisabilillah, hartanya bisa jadi berkurang, tetapi kita mendapatkan pahala yang banyak. Kemudian yang kelima, orang berilmu biasa dipanggil dengan panggilan yang mulia, Pak Guru, Pak Prof, Tuan. Tetapi orang berharta tergantung sifatnya. Kalau kikir bisa diberi gelar si pelit, Bunggili. Tetapi kalau dia dermawan, dia pasti akan mendapat panggilan yang baik, dermawan dan lain-lain. Kemudian yang keenam, ilmu itu akan menjadi syafaat kita di yaumil akhir nanti. Sedangkan harta itu akan menjadi sumber hisab yang lama di akhirat nanti. Yang ketujuh, ilmu jika disimpan itu tidak akan rusak, karena dia tersimpan di kepala, di otak. Sedangkan harta jika disimpan, dia lama-lama akan rusak. Yang berikut, ilmu dihisab itu hanya satu. Untuk apa dipergunakan? Kalau orang berilmu itu hanya ditanya, untuk apa ilmu itu engkau pergunakan? Tetapi kalau orang yang berharta, ada dua hisabnya. Dari mana engkau peroleh dan untuk apa engkau belanjakan. Jadi harta itu hisabnya lama. Ditanya dulu dari mana sumbernya, apakah halal, haram,
Kemudian untuk apa engkau belanjakan hartamu itu? Kemudian yang ke-9, orang yang berilmu diangkat derajatnya beberapa derajat di sisi Allah. Sedangkan orang yang berharta belum tentu. Yarfa'il ladzinal, Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu beberapa derajat. Yang ke-10, ilmu tidak perlu tempat penyimpanan, tidak perlu gudang, tidak perlu penjaga, tidak perlu CCTV. Sedangkan harta perlu gudang penyimpanan. Jika harta itu begitu luas, begitu banyak, maka perlu penjaga, perlu biaya operasional untuk menjaganya. Jika rumah itu, harta itu berupa rumah, properti, perlu dijaga oleh security, dijaga dari bencana kebakaran, kecurian, kehilangan, pengrusakan, bencana banjir dan sebagainya. Sedangkan ilmu tidak perlu. Inilah 10 keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada para sahabatnya. Demikian. Terima kasih. Nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.